1 Yohanes pukul 4:15 1 Yohanes pukul 4:15 Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah ada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes pukul 4:15 Komentar. Sebuah diskusi tentang bagaimana mengidentifikasi anak-anak Allah dan membedakan mereka dari anak-anak iblis mengenai pertanyaan tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang mengidentifikasi anak-anak Allah dan membedakan mereka dari anak-anak iblis. Alkitab berbicara banyak seperti yang telah saya pelajari. Tapi saya tidak punya ruang di sini untuk mencakup semua aspek. Jadi saya tidak akan komprehensif. Dan setiap poin yang saya kemukakan bisa dielaborasi lebih jauh dan memicu perdebatan teologis. Jadi untuk membuat beberapa poin saja. 1. Pada dasarnya iman kepada Kristus adalah satu-satunya syarat untuk keselamatan. Tapi itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seseorang mengetahui apakah mereka atau orang lain memiliki isi iman dan kualitas iman yang dapat diterima untuk keselamatan. Ciri dari iman yang menyelamatkan adalah pengakuan publik. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10:9 Beberapa orang beriman kepada Kristus, tetapi bahkan tidak mengakui Dia. Banyak di antara para pemimpin percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi mereka tidak mau mengakui iman mereka karena takut diusir dari sinagoga. Yohanes pukul 12:42 dengan tepat menunjukkan bahwa hanya menyebut diri Anda seorang Kristen tidak berarti melakukannya. Yohanes menulis, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah diam di dalam dia, dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes pukul 4:15 Jadi, inilah buktinya. Jika seseorang tidak bersedia mengumumkan keyakinannya, maka mereka sebenarnya bukanlah keyakinan, dan itulah tingkat keyakinan yang menyelamatkan keyakinan, bukan hanya opini. 2. Mungkin jawaban paling eksplisit untuk pertanyaan ini ditemukan dalam 1 Yohanes pukul 3:10. Juga bukan dia yang tidak mencintai saudaranya. Banyak dari 1 Yohanes dikhususkan untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk mendapatkan arti yang tepat yang ada dalam pikiran Yohanes, tampaknya Yohanes secara konsisten menggunakan bentuk waktu Yunani saat ini untuk berbicara tentang karakteristik perilaku dan bentuk waktu aorist untuk berbicara tentang peristiwa atau perilaku yang tidak sesuai dengan karakteristik orang tersebut. Dengan kata lain, ketika dia berbicara tentang melakukan apa yang benar dan mengasihi saudaramu, ini adalah ciri perilaku atau gaya hidup anak-anak Tuhan, tidak menyangkal bahwa mereka gagal dalam pengertian aorist dari waktu ke waktu. Demikian juga Paulus menulis, perbuatan-perbuatan dari natur berdosa adalah nyata, percabulan, kenajisan, dan ketidaksenonohan, penyembahan berhala dan sihir, kebencian, perselisihan, kecemburuan, ledakan kemarahan, ambisi egois, pertikaian, faksi dan iri hati, mabuk-mabukan, pesta pora dan sejenisnya. Saya memperingatkan Anda, seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, bahwa mereka yang hidup seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5:19-21 Sejalan dengan ini sebagai contoh saudara Kristen yang termasuk dalam kategori ini adalah pria yang melakukan percabulan dalam 1 Kor 5. Paulus mengatakan kepadanya, usir orang jahat dari antara kamu. 1 Korintus pukul 5:13 dan selanjutnya berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? 1 Korintus 6:9 Dan sebagai penyimpangan, saya harus memperhatikan tentang menghakimi orang lain. Paulus mengajukan pertanyaan retoris dalam perikop 1 Korintus, bukankah seharusnya kamu menghakimi orang-orang yang ada di dalam? Jawaban atas pertanyaan retoris sudah jelas, dan karena itu tidak perlu memperdebatkan poinnya pada saat itu. Kita harus memeriksa tidak hanya diri kita sendiri untuk melihat apakah kita berada dalam iman, tetapi juga orang lain yang membuat klaim tersebut. Bahkan Paulus membiarkan dirinya diperiksa dalam hal ini. Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman,
uji dirimu. Tidakkah Anda menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam Anda kecuali, tentu saja, Anda gagal dalam ujian? Dan saya percaya Anda akan menemukan bahwa kami tidak gagal dalam ujian. 2 Korintus 13:5-6-3. Yohanes memberi kita contoh pemeriksaan seperti itu dalam 1 Yohanes pukul 2:19. Mereka keluar dari kita tetapi sebenarnya bukan milik kita. Karena jika mereka milik kita, mereka akan tetap bersama kita. Tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka milik kita. Yang menarik adalah prinsip yang Yohanes gunakan untuk menentukan apakah orang-orang ini beriman. Bukan dengan wahyu khusus dia sampai pada kesimpulan ini. Karena dia menggunakan pernyataan untuk seperti asas yang dengannya dia sampai pada kesimpulan ini. Inilah asasnya. Karena jika mereka milik kita, mereka akan tetap bersama kita. Ini adalah aspek dari doktrin ketekunan orang suci. Kita dapat menemukannya diterapkan di tempat lain. Siapa yang bertahan denganmu akan diselamatkan sampai akhir. Matius 24:13. Oleh Injil ini kamu diselamatkan, jika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu. Jika tidak, sia-sia kamu percaya. 1 Korintus 15:2 DST. Pada 4. Mereka mendengarkan apa yang Alkitab katakan. Yohanes menulis, saya kira tentang ajaran rasul, mereka berasal dari dunia, dan oleh karena itu mereka berbicara dari sudut pandang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Allah, dan Dia yang mengenal Allah mendengarkan kita, tetapi dia yang tidak itu dari Tuhan tidak mendengar kita. Kita mengenal roh kebenaran dan roh kepalsuan. 1 Yohanes 4:6 Yesus berkata, domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi mereka tidak akan pernah mengikuti orang asing, sungguh. Yohanes 10:4-5 domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yohanes pukul 10:27 dalam kategori ini saya akan memasukkan hal-hal doktrin. Saya berharap anak-anak Tuhan berpegang pada apa yang Alkitab katakan dengan jelas, berlimpah, tegas, dan tegas, paling tidak. Ini adalah beberapa poin utama yang akan saya kemukakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul di benak saya. Ada poin lain yang harus dibuat, tetapi ruang tidak memungkinkan di sini. Saya ingin mendengar dari orang lain tentang masalah ini atau sebagai tanggapan atas beberapa poin yang saya buat. Terima kasih, Steve Bob menulis, BJ, Steve, apakah menurut Anda jika seseorang bukan anak Tuhan, maka dia adalah anak iblis? Jika Anda percaya, apa dasar dari ide ini? Kategori. Bob, nah, itu hipotesis yang menarik bahwa ada 3 kategori. Yaitu, mereka yang adalah anak-anak Tuhan, mereka yang adalah anak-anak iblis, dan kategori samar ketiga yang bukan anak-anak Tuhan maupun anak-anak iblis. Padahal, dari studi saya mendapat kesan bahwa hanya ada 2 kategori. Apakah ada ayat tertentu yang Anda pikirkan yang membuat Anda percaya pada kategori ketiga yang samar-samar ini? 1 Yohanes, misalnya, secara praktis adalah salah satu atau berbicara tentang 2 kategori. Ambil contoh 1 Yohanes pukul 5:12 siapa yang memiliki anak memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak Allah tidak memiliki hidup. Atau bagaimana dengan 1 Yohanes pukul 5:19 kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan bahwa seluruh dunia berada di bawah kendali si jahat. Selanjutnya, Paulus membuat pernyataan universal tentang kondisi orang Kristen sebelumnya dengan mengatakan, mengenai kamu telah mati karena pelanggaran dan dosamu yang dulu kamu jalani ketika kamu mengikuti cara dunia ini dan cara pangeran kerajaan dunia. Udara, ruh yang sekarang bekerja pada mereka yang tidak taat. Kita semua juga pernah hidup di antara mereka, memuaskan keinginan sifat berdosa kita dan mengikuti keinginan dan pikirannya. Kemarahan,
Efesus 2:1-3 yang juga sejalan dengan pandangan dualistik Paulus tentang keadaan manusia dalam Roma 8 sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari semangat. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi pikiran rohani adalah hidup dan kedamaian, karena keinginan daging adalah permusuhan terhadap Tuhan, karena tidak tunduk pada hukum Tuhan, juga tidak bisa. Oleh karena itu, mereka yang berada dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh, jika demikian roh Allah diam di dalam kamu. Sekarang jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan miliknya. Jadi sepertinya Alkitab berpendapat, jika saya membacanya dengan benar, bahwa sebelum dilahirkan dari Yahweh, menerima roh, menjadi milik Kristus, memiliki hidup, pola pikir dan gaya hidup seseorang adalah berdosa. Dan apakah bukti forensik yang membedakan anak-anak Tuhan dengan anak-anak iblis? Menurut 1 Yohanes 3:10, ia adalah anak Tuhan, juga bukan orang yang tidak mencintai saudaranya, dan di tempat lain. Jadi, mengenai kategori hipotetis ketiga ini, jika mereka hidup dalam dosa, mereka berasal dari iblis, seperti dikatakan, dia yang melakukan dosa berasal dari iblis 1 Yohanes 3:8a dan jika mereka tidak hidup dalam gaya hidup dosa, tetapi secara khas melakukan apa yang benar. 1 Yohanes pukul 3:10 menunjukkan bahwa begitulah cara Anda mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Jadi orang macam apa yang Anda maksudkan yang termasuk dalam kategori ketiga ini yang Anda sebutkan bukanlah anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Steve, jawaban Bob BJ, kami sama sekali tidak diperbolehkan mengecualikan kategori ketiga. Kita bisa menyebut mereka anak Adam atau anak manusia. Tapi itu juga akan berspekulasi. 1 St. John, misalnya, cukup banyak satu atau yang lain, berbicara tentang dua kategori. Ambil contoh 1 Yohanes pukul 5:12 siapa yang memiliki anak memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. BJ, tentu saja hanya ada dua kategori ini. Anak-anak Allah memiliki hidup. Anak-anak iblis dan jika ada kategori ketiga, mereka tidak memiliki kehidupan. Tapi inilah pertanyaannya. Apakah mereka yang tidak memiliki anak Allah, tetapi akan beriman kepada Kristus suatu saat nanti, adalah anak-anak iblis? Saya menunjukkan bahwa mereka yang disebut anak-anak iblis oleh Yesus adalah para pemimpin Yahudi yang keras kepala yang menolak Kristus, dan konteksnya menunjukkan bahwa tidak semua orang tidak beriman kepada Kristus. Jadi sepertinya Alkitab berpendapat, jika saya membacanya dengan benar, bahwa sebelum dilahirkan dari Allah, menerima roh, menjadi milik Kristus, memiliki hidup, pola pikir dan gaya hidup seseorang adalah berdosa. BJ, benar. Dan apa bukti forensik yang membedakan anak Tuhan dengan anak iblis? Menurut 1 Yohanes pukul 3:10 jadi kita tahu siapa anak Tuhan dan siapa anak iblis. Anak-anak iblis, siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Allah, juga bukan dia yang tidak mencintai saudaranya. Dan di tempat lain. BJ, konteks di sini, Steve. Rasul Yohanes tidak berbicara tentang semua orang, tetapi tentang orang yang mengaku Kristen. Beberapa adalah anak-anak iblis yang mengaku beriman tetapi sebenarnya menolak Kristus, seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan mereka. Ngomong-ngomong, menurut saya itu bukan bukti forensik, tapi bukti praktis. Tuhan tidak dalam urusan forensik menghakimi orang. Ini akan terjadi pada penghakiman terakhir. Tetapi 1 Yohanes 3:8 mengatakan bahwa orang yang mengaku Kristus yang melakukan dosa, dalam pengertian yang dikatakan Rasul adalah berasal dari iblis. Jadi, mengenai hipotetis kategori ketiga ini, jika mereka hidup dalam dosa, mereka berasal dari iblis, seperti ada tertulis,
dia yang melakukan apa yang berdosa berasal dari iblis. 1 Yohanes 3:8. Dan jika mereka tidak hidup gaya tentang kehidupan yang penuh dosa tetapi secara khas melakukan apa yang benar. 1 Yohanes pukul 3:10 menunjukkan bahwa dengan cara inilah Anda mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak Allah. BJ, benar. Ini adalah soal membedakan orang Kristen sejati dari yang palsu. Tetapi harus diambil dalam konteks itu, bukan hanya digeneralisasikan untuk diterapkan pada semua orang. Jadi orang seperti apa yang Anda maksud, yang termasuk dalam kategori ketiga yang Anda sebutkan, yang bukan anak Tuhan atau anak setan? BJ, sebagai permulaan, bayi dan balita. Dan kemudian kita bisa pergi dari sana. Sekarang Anda menyebutkan mengakui Kristus. Apakah orang-orang Yahudi yang benar-benar beriman kepada satu-satunya Allah Israel yang sejati adalah anak-anak setan karena mereka belum mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi melakukannya kemudian? Bob, nah, itulah yang lebih saya harapkan dari sebuah diskusi teologis. Saya sangat menikmati berinteraksi dengan Anda meskipun kami memiliki perspektif yang berbeda. Saya ingin berpikir lebih banyak tentang kategori orang hipotetis ketiga ini. Tampaknya satu hal yang saya pikir kita berdua sepakati tentang kategori ketiga ini adalah bahwa sebelum dilahirkan dari Allah, menerima roh, menjadi milik Kristus, memiliki hidup, pola pikir dan gaya hidup seseorang adalah berdosa. Itu benar. Oh, dan mengenai istilah saya menggunakan bukti forensik, saya tidak mengacu pada penilaian Tuhan. Tuhan sudah mengetahui status seseorang, sedangkan kita hanya bisa menyimpulkannya dari bukti. Anda menyebut bayi sebagai kandidat potensial untuk kategori ketiga. Saya lebih tertarik pada contoh Alkitabiah. Mari kita perhatikan Kornelius dari Kisah Para Rasul pukul 10:11. Dalam Kisah Para Rasul 10, dia digambarkan seperti ini. Dia dan seluruh keluarganya saleh dan takut akan Tuhan. Dia memberi dengan murah hati kepada mereka yang membutuhkan dan berdoa kepada Tuhan secara teratur. Kisah Para Rasul 10:2. Dan dia dikonfirmasi oleh seorang malaikat, doa dan persembahanmu untuk orang miskin naik sebagai persembahan peringatan di hadapan Tuhan. Namun dalam Kisah Para Rasul 11:13-14 Kornelius bersaksi bahwa malaikat itu berkata kepadanya, kirim ke Yope dan panggil Simon, panggil Peter, dia akan membawakanmu pesan di mana kamu dan seluruh rumah tanggamu akan diselamatkan. Jadi, sebelum Petrus berkhotbah kepadanya, Kornelius dan keluarganya belum diselamatkan dalam perjalanan ke neraka. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa dia dan keluarganya dicirikan sebagai orang yang saleh, takut akan Tuhan, murah hati dan berdoa secara teratur. Dan, omong-omong, ini membantah asumsi bahwa beberapa orang yang membaptis bayi biasa membuat dari bagian ini bahwa rumah itu berisi bayi. Karena sulit membayangkan Lukas berbicara tentang bayi dalam buayan yang berdoa secara teratur, atau saleh dan takut akan Tuhan, apalagi memberi dengan murah hati. Ini adalah penilaian terhadap perilaku eksternal seseorang yang mengecualikan anak-anak ini. Dan sebagai penyimpangan menarik lainnya tentang Kornelius. Pertimbangkan apa yang dikatakan Petrus yang sudah diketahui Kornelius tentang Injil. Anda tahu pesan yang dikirim Tuhan kepada orang Israel, mengumumkan kabar baik tentang perdamaian melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas segalanya. Tahukah Anda apa yang terjadi di seluruh Yudea, dimulai di Galilea setelah pembaptisan Yohanes memberitakan bagaimana Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa, dan bagaimana dia melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang berada di bawah kuasa iblis, karena Tuhan menyertainya. Kisah Para Rasul 10:36-38. Jadi Kornelius tahu banyak tentang pesan itu, tetapi tampaknya tidak cukup untuk menyelamatkannya. Pertanyaan semacam ini menimbulkan pertanyaan teologis tentang informasi apa yang cukup bagi seseorang untuk diselamatkan. Artinya, perlu untuk memasukkan dalam pemberitaan Injil untuk membentuk pemberitaan Injil yang sah. Saya menganggap itu sisa pesan Peter. Mungkin lagi.
Namun terlepas dari pujian karena berada di luar iman, kenyataannya dia dan keluarganya memiliki pola pikir dan gaya hidup yang berdosa. Itulah yang terjadi pada semua orang di luar iman. Dan mereka bukanlah anak-anak Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang menjadi anak Tuhan sebelum dilahirkan dari Tuhan, yang mengikuti iman pada pesan yang diberitakan. Jadi pertanyaannya adalah, karena dia bukan anak Tuhan sebelum dia mendengar dan mempercayai pesan itu, apakah dia dan keluarganya adalah anak-anak iblis pada waktu itu? Yang dipersoalkan adalah apa yang Alkitab maksud dengan anak-anak dari setan. Anda benar untuk menunjukkan bahwa penerapan dalam 1 Yohanes mengacu pada saudara-saudara palsu. Jadi saya pikir kita berdua dapat sepakat bahwa jika saya mengajukan pertanyaan tentang bagaimana seseorang dapat membedakan antara komunitas Kristen atau susunan Kristen antara mereka yang adalah anak-anak Allah dan mereka yang adalah anak-anak iblis, 1 Yohanes 3:9-10 berlaku. Tetapi kita juga tahu bahwa istilah anak-anak iblis diterapkan pada beberapa orang di luar iman. Seperti dalam kasus Yohanes pukul 8:44, Yesus berkata tentang orang-orang Yahudi yang membencinya, "Kamu milik ayahmu, iblis." Jadi, anak-anak iblis tidak eksklusif untuk saudara-saudara palsu. Anda bisa yakin bahwa ada kategori ketiga, meskipun di luar iman. Karena dalam Yohanes 8 Yesus mengkategorikan anak-anak iblis berdasarkan reaksi mereka terhadapnya. Tetapi tampaknya Cornelius, Nikodemus, dan beberapa orang lainnya yang tampaknya dengan tulus mencari tidak berusaha membunuh Yesus. Kandidat lain yang menarik berbeda dengan Cornelius adalah Zakheus, yang meskipun bukan orang yang bereputasi baik seperti Cornelius, saat bertobat Yesus berkata tentang dia juga anak Abraham. Lukas 19:9 faktanya, dalam Yohanes 8 dia berbicara tentang orang-orang Yahudi yang memusuhi dia sebagai bukan anak-anak Abraham. Jadi ada dua kategori orang yang belum diselamatkan yang adalah anak-anak Abraham, yang mencari dan terbuka untuk Injil, dan mereka yang tidak. Dan sejalan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena Cornelius rohani adalah keturunan Abraham, dan bangsa-bangsa lain yang memusuhi Injil. Saya pikir saya cukup yakin. Anda mengubah pemikiran saya tentang masalah ini. Terima kasih, Steve.